Ya pemirsa, kita balik lagi pasnya juga untuk di sesi terakhir, pasnya juga di dosen bicara. Untuk episode kali ini kita bakal sudah membahas ya, pasnya juga ini tentang seluk-beluk dari secara mendetail dari salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Wirausaha Merdeka. Nah, dari penjelasan Ibu Tia dan juga Ibu Tari tadi ya semakin jelas ya, terutama juga untuk program Wirausaha Merdeka ini yang pastinya juga ini bisa menjadi motivasi buat para mahasiswa dan juga para dosennya juga nih ya untuk bisa ikut berpartisipasi untuk menjadi salah satu dosen pembimbing lapangannya atau juga dosen pendamping. Nah, dan ini juga mungkin kita mulai dari Bu Tia dulu ya. Nah, jadi ini dari pengalamannya sendiri, bagaimana sih bisa terpilih gitu untuk menjadi salah satu dosen pembimbing atau juga dosen pendamping untuk program WMK tahun ini angkatan 2 ya, tahun 2023 ya, ini. Jadi kemarin kita WMK ini sebenarnya kalau dibilang DPL itu dosen pendamping lapangan itu sebenarnya sama model dia dosen pendamping lapangan kampus mengajar ataupun DPL MSIB ataupun DPL WMK. Intinya kita mengirimkan mahasiswanya dulu di dalam kampus kita. Jadi kita upayakan dulu setiap kita misalkan di bawah FS2 IP itu ada berapa 500 mahasiswa ya. Kita harus mencoba untuk mengirimkan mahasiswa tersebut ke program tersebut. Jadi ke nanti dan biasanya di dalam program-program itu memang pasti ada ketentuannya. Nah, contoh misalkan ketentuan untuk DPL di kampus pengajar. Jadi itu biasanya 1:10. Jadi kalau kita mengirimkan 10 mahasiswa maka akan diberikan DPL akan diambil DPL 1 di universitas tersebut. Nanti meskipun DPL-nya itu nanti akan dipencar ke tempat lain. Jadi tidak mesti membimbing mahasiswa sendiri gitu Pak ya. Nah, yang pasti kalau misalkan kita bilang syarat ya, kalau syarat khusus itu ya punya NIDN ya sebagai dosen. Nah kemudian nanti adalah syarat rekomendasi dari atasan. Kalau misalkan atasan merekomendasi baru kita bisa mengikuti segala bentuk kegiatan wirausaha ataupun kegiatan lain di MBKM ya. Dan alhamdulillah ya kita di Universitas Ubudiyah untuk rekomendasi ini sangat disupport oleh rektor sama ketua yayasan sehingga kita bisa mengikuti semua program. Dan mungkin ya kalau kita bilang untuk menjadi masuk pertama jadi DPL itu kita bilang dengan syaratnya tidak susah ya Bu ya, tetapi hanya kemauan kembali lagi kepada dosennya. Gercep nggak kalau kita bilang saat ini ya. Cepat ya, cepat tanggap ya setiap informasi itu. Terkadang informasi yang diberikan bersama pemerintah itu kita harus cepat. Jadi kita harus up to date setiap hari, harus melihat oh ini ada pengumuman sehingga kita mengikuti. Kemudian kita ikut seleksi. Jadi di dalam program ini juga akan ada dibuka link pendaftaran, kemudian kita mendaftar di situ, mengisi form segala macam, kemudian kita ikut seleksi yang diberikan sama mereka itu ketika passing grade kita lulus, maka kita bisa bergabung dengan mereka. Nah terus kalau misalnya kompetensi khusus gitu ada nggak sih sesuai dengan bidang ilmu segala macam gitu? Tapi seperti Bu Tia sampaikan tadi ya, kayaknya juga ini ya general gitu ya. Kalau saya lihat untuk program wirausaha ataupun program MBKM ini Pak Anya, itu pemerintah saat ini sedang menggalakkan seperti ini. Mungkin tujuan akhir pemerintah adalah supaya yang tadi Bu Tari bilang bahwa saat ini jangan lagi mindset kita berpikir bahwa kita akan menjadi ASN atau kita harus menjadi tenaga kontrak di suatu institusi, tetapi kita lebih daripada itu harus bisa, mau dia dari program studi PGSD, mau dia dari program studi hukum ataupun program studi kesehatan, farmasi, gizi ataupun yang lainnya, itu boleh bekerja di wirausaha. Karena kalau kita lihat dari penelitian itu wirausaha itu lapangan kerja di wirausaha itu sangat besar. Jadi kita pada saat nanti lulus alumni ini kompetensi lulusan itu beragam. Jadi itu yang diharapkan dari program ini kayaknya. Jadi ketika kita masuk ke dalam program ini
intinya nggak perlu harus basic keahlian saya, misalkan saya bilang saya itu basic keahlian matematika. Nah kalau dibilang matematika kemana arahnya, kok bisa jadi wirausaha ya? Iya, benar. Nah tetapi itu kembali lagi ke kita punya kemauan nggak untuk berwirausaha, minimal kita punya ide aja dulu ya. Kemudian ide-ide itulah yang kita sampaikan ke si mahasiswa, kita bimbing mereka sebagai mereka bisa sampai ke target mereka, target akhirnya yaitu terbentuklah sebuah produk dari mereka. Iya, apalagi sekarang kan seperti mungkin di Universitas Muda Indonesia juga mungkin dari berbagai program studi ya, itu banyak kayak seperti program-program PKM ya, mereka melahirkan inovasi-inovasi baru, produk-produk baru, terus juga di support dengan teknologi ya, dan juga difasilitasi oleh Kemendikbud ini dengan berbagai macam programnya di Merdeka Belajar ini juga ini sangat luar biasa sekali ya, bisa mengubah seperti Bu Tia dan juga Ibu tadi sampaikan tadi yang mindset dari para mahasiswa. Nah seperti itu juga lebih banyak yang menjadi entrepreneur di masa yang akan datang gitu. Oke, nah itu untuk mungkin ini untuk harapan untuk khususnya untuk program WMK ini sendiri nih, mungkin dari Ibu Tari dulu nih, seperti apa sih harapannya gitu ya, terutama buat mahasiswa-mahasiswa UI atau juga di Aceh dan di seluruh Indonesia. Baik, harapan saya sih program WMK ini terus berlanjut ya, karena kalau kita bilang yang namanya kontinuitas itu untuk menjadi seorang pengusaha nggak bisa dalam sekali gitu ya. Jadi baik dalam programnya, mahasiswa yang mengikuti itu juga harus terus ada gitu berlanjut supaya bisa menciptakan peluang-peluang yang banyak ya. Karena bagaimanapun juga dalam pembelajaran, dalam aksi ya, ada actionnya. Ketika kita ikut immersion tadi, ada aksi kita magang di tempat magang, itu akan membangun kepercayaan diri mahasiswa bahwa seperti ini ya gitu ya, seperti ini kalau kita menjadi seorang pengusaha gitu. Tapi kalau tidak ada program ini kan mahasiswa nggak bisa gitu magang sembarangan gitu ya. Nah, tapi dengan adanya wadah WMK ini mahasiswa bisa masuk ke jalur magang dan mereka bebas bertanya apapun gitu ya, dan menerima ilmu dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang betul-betul sudah berpengalaman berpuluh tahun di bidangnya. Jadi motivasinya dapat, magangnya dapat, kepercayaan dirinya tumbuh, dan mereka terus disupport dengan lingkungan-lingkungan yang positif gitu, karena ini secara tidak langsung akan membentuk lingkungan baru gitu, membentuk komunitas baru, pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Jadi ada hal-hal positif yang timbul, yang berdampak dari program ini gitu. Sehingga saya berharap program ini terus berlanjut dan minat mahasiswa juga terus bertambah, sehingga banyak juga mahasiswa yang nantinya akan lolos gitu ya mengikuti program kewirausahaan ini. Oke, nah dari Bu Tia sendiri nih, mungkin programnya untuk kesuksesan dari Wirausaha Merdeka ini ya. Nah, untuk buat buat para mahasiswa yang kayak udah mungkin lagi sedang mengikuti atau persiapan tuh mahasiswa. Saat ini mereka itu kalau dibilang itu sudah masuk ke tahap immersion ya. Bu tadi kita sekarang sudah masuk ke tahap immersion. Jadi 8 kali pertemuan sebelumnya itu mereka sudah masuk ke dalam pre-immersion. Nah, mahasiswa kita itu ada berjumlah 13 orang dan saya lihat mereka itu sangat aktif saat ini. Jadi khusus untuk program wirausaha ini kan memang tadi kita bilang adalah kontinuitas ya. Berarti konsisten lagi, kemudian mereka memang harus benar-benar bisa melihat bahwa berwirausaha itu seperti ini. Jadi karena kadang wirausaha itu kan ada up and down-nya. Jadi ketika mahasiswa ingin mencoba sesuatu usaha, maka mereka harus merasakan up and down itu. Ketika dia pada saat dia up, maka dia harus siap, dan begitu juga sebaliknya pada saat dia down dia harus siap juga. Dan inilah program WMK ini, saya sangat berharap ini tetap berlanjut. Dan harapan saya satu lagi adalah WMK ini kalau saat ini kita masih kerjasama yang masih mengikuti WMK yang USK, mungkin ke depan kita bisa jadi WMK-nya Universitas Ubudiah Indonesia, sehingga seluruh mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia itu boleh mengikutinya. Jadi ketika itu maka visi universitas pun menjadi leadership, itu adalah kunci dari ini, kita bisa menjalankannya ya. Kita mencapai tujuan 2025.
Nah, itu yang kita harapkan, Ya, nah mungkin sekaligus pesan-pesan nih untuk sebagai closing statement ya untuk pemirsa di rumah, untuk penonton UB on TV, untuk program Dosen Bicara, mungkin dari Bu Tia dulu nih. Oke, pesan saya satu adalah ketika kita menjadi, misalkan untuk mahasiswa nih ya, untuk menjadi mahasiswa itu saat ini adalah pemerintah sudah membuka program mandiri belajar kampus Merdeka, yaitu MBKM. Jadi ketika sudah diberikan kebebasan, kemerdekaan sama pemerintah, mahasiswa tolong manfaatkan situasi ini, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa ikut serta dalam kegiatan program MBKM. Jadi setiap ada kegiatan MBKM itu diikut sertakan, jangan sampai nanti begitu sudah selesai ternyata udah terlewat, ya kan Pak ya. Jadi menyesal ya, kok saya nggak berwirausaha seperti itu. Contoh kenapa saya nggak bisa ikut ke kampus mengajar seperti itu. Dan itu harapan saya adalah ke depan lebih proaktif lagi mahasiswa kita. Kemudian juga untuk penonton UB on TV yang ada di seluruh Indonesia, jadi program wirausaha Merdeka ini adalah satu-satunya program yang sedang digalakkan oleh pemerintah supaya tercetuslah wirausaha muda. Ya, kalau misalkan selama ini kita tahu bahwa pengusaha-pengusaha itu sudah lanjut usia atau segala macam, ya kan, baru sukses ya. Ini adalah program pemerintah supaya anak-anak bangsa ini menjadi wirausaha muda. Oke, luar biasa sekali ya. Pastinya juga ini menjadi motivasi dan juga inspirasi gitu ya buat pemirsa semuanya gitu. Dari Bu Tari ini mungkin closing statement-nya, pesan-pesannya gitu ya untuk pemirsa di ini untuk Indonesia. mahasiswa dulu ya. Jadi mahasiswa itu kita masih bebas ya, bebas bersuara, bebas bereksperimen. Jadi gunakan kebebasan ini itu untuk mencoba. Jadi jangan cobanya itu begitu nanti sudah tua, begitu nanti sudah lulus gitu ya. Tapi dari sekarang ayo coba membuka usaha, coba berinovasi, harus melek dengan teknologi gitu ya. Sehingga kalian bisa mengikuti tren perkembangan zaman. Jadi nggak ada lagi istilahnya mager gitu ya, malas pulang habis kuliah pulang ke rumah, itu nggak ada. Jadi sekarang harus melek teknologi, melek apa yang sedang booming, harus ikuti, harus berinovasi gitu. Nah, untuk masyarakat umum ya mungkin kita harus menghilangkan stereotip bahwa bekerja itu adalah menjadi PNS. Tapi bukan untuk merendahkan PNS ya, tapi ini untuk membangun perekonomian yang baru, perekonomian Indonesia yang maju, maka kita harus menggalakkan budaya untuk berbisnis gitu ya. Jadi stereotip yang negatif tentang bisnis, tentang pengusaha, nah itu harus kita hilangkan dan harus kita support untuk untuk menciptakan banyak pengusaha-pengusaha baru, terutama dari anak-anak muda nih sekarang. Iya, jangan sampai nanti ya ini warga asing atau juga pihak asing yang datang ke Aceh ya, seperti yang mungkin yang selama ini heboh tentang tambang segala macam kan, banyak sekali sumber daya di Aceh ini yang tentunya juga bisa dikelola, dijadikan bisnis ya. Penikmat aja ya, penikmat makanan Korea. Tapi kita harus berusaha menjadi pelaku bisnis itu sendiri. Sampai jadi penonton di rumah sendiri ya. Iya, itu dia. Oke, pemirsa, terima kasih banyak nih untuk Ibu Dr. Mutiawati SPD MPD dan juga Ibu Soraya Lestari MSI, cukup menginspirasi sekali dan juga memotivasi, dan tentunya juga buat kita semuanya juga lebih tahu gitu ya. Salah satu program dari MBKM ini yaitu Wirausaha Merdeka, dan tentunya juga ini mengikuti semuanya, jangan sampai menyesal ya, karena juga mungkin teman-temannya udah duluan, udah hasilnya terlihat nantinya ya. Nah, jadi mahasiswa ini benar-benar harus melek teknologi seperti Bu Tia dan Bu Tari sampaikan tadi. Harus tetap lebih aktif dan proaktif tentunya dalam mengikuti perkembangan informasi dan apapun itu. Oke, kita bertiga pamit. Insya Allah kita jumpa lagi di episode mendatang, dan mungkin kita juga bakal membahas program-program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka lainnya ya. Nah, tentunya juga hanya di UB on TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.